Wa yuksina lan bagusi sapa walid adabahu ing adabe walad. Terutama di rumah, terutama ibu itu adalah madrasatul ula. Madrasah yang pertama itu ibu. Apa yang dilihat oleh anak, apa yang ada di rumah, itu lebih mudah dicontoh oleh anak. Makanya kalau kebaikan-kebaikan yang dia lihat di rumah, nah, jadi ini mendidik adab. Saya pernah itu ada wali santri itu protes. Ketika di pondok, anak ini rajin, sholatnya, jamaahnya, ngajinya. Tapi begitu di rumah, anak ini nggak rajin lagi, sholatnya juga. Orang tuanya protes. Anak saya di rumah kok begini. Ya, ketika orang tanya pulang, saya panggil anaknya. Kamu katanya kalau di rumah sholatnya jarang, gini. Apa kata anak itu? Lah bapak ibu sendiri juga kalau di rumah jarang. Coba. Bapak ibunya juga jarang. Ya, sholatnya juga jarang gitu loh. Jadi makanya kalau di rumah itu dilihat oleh anak. Ini kan kayak kita ini melarang anak kita ngerokok, tapi kita sendiri, jangan ngerokok kamu ya, tapi kita sendiri ngerokok. Kamu jangan ngerokok, tapi bapaknya kebul-kebul terus. Nanti akan diprotes, bapak juga ngerokok saya lah, kita temen nih pak. Nah, repot kalau begitu. Ya. Wa an Ibnu Sirin lan saking Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Sirin kanu ono sapa sahabat lan tabiin iku yata'allamuna padha belajar sapa sahabat tabiin al-huda ing golek petunjuk kama yata'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat tabiin al-ilma ing ilmu. Jadi belajar mencari petunjuk itu para sahabat tabiin dulu itu sama seperti mereka itu belajar ilmu. Jadi belajar ilmu itu tidak harus di sekolah, tidak harus di perguruan tinggi, tidak harus di madrasah, tidak. Dimanapun kita ini bisa dapat. Kita bisa belajar itu bahkan dari seorang penjahat sekalipun kita bisa belajar sesuatu. Ya. Nah, jadi ini tukang beca, kadang-kadang kita bisa belajar dari tukang beca, dari siapapun. Ada seorang kiai yang waktu ngaji nerangkan tentang najis dan sebagainya. Ada jamaahnya yang bertanya, nggak tahu, jamaahnya bertanya karena yang dibahas ini anjing, jamaahnya ini bertanya kepada kiai ini, kiai bagaimana caranya membedakan anjing yang masih perawan dan anjing yang sudah tidak perawan. Coba ini kan susah, Kiai Manarul aja nggak tahu membedakannya ini ya. Jadi itu. Tapi kiai ini alim. Kalau nggak tahu dijawab nggak tahu. Saya nggak tahu tentang itu, mohon maaf. Tapi insya Allah saya akan cari tahu. Loh. Jadi nggak anggar dapat pertanyaan terus dijawab. Enggak. Ya. Beliau insya Allah saya akan cari tahu. Akhirnya kiai ini mencari tahu. Jadi dia keliling dari kampung-kampung mencari tempat di mana ada. Kebetulan di satu kampung ada peternakan anjing. Nah, ini pasti orang pemiliknya ini tahu. Ya. Jadi akhirnya bertanya, sampean pemilik peternakan anjing? Iya saya ini. Mohon maaf saya mau bertanya. Sampean tahu pasti memahami tentang seluk-beluk dunia peranjingan. Ya jadi itu ya. Oh ya silakan, monggo tanya apa? Begini, ada jamaah saya itu bertanya, bagaimana caranya membedakan atau mengetahui anjing yang masih perawan dengan anjing yang sudah tidak perawan. Nah ini repot, ini ada perawan tapi anjing gitu ya. Pemilik peternakan anjing ketawa. Wah itu gampang. Anda lihat saja caranya kencing. Kalau anjing itu ya
masih perawan, itu biasanya kalau kencing kakinya diangkat. Kalau kancing nggak perawan, itu biasanya kakinya nggak diangkat, malu dia nggak perawan lagi, gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, akhirnya gara-gara mendapatkan keterangan tentang bedanya anjing perawan dan tidak itu, dijadikan guru itu. Dijadikan guru. Makanya itu kan petunjuk, nggak seharus sekolah dan sebagainya, dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu. Ya. Oh ya. Wa anil Hasanil Basri lan saking Hasan Al Basri radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Al Hasan in sak temene kelakuan iku kana ana sapa ar-rajulu wong lanang iku layah ruju yakti metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajari adab awak dheweke rajul as-sinina ing dalem pirang-pirang taun sumas sinina nuli pirang-pirang taun. Hendaknya seseorang itu belajar adab, keluar untuk belajar adab, mempelajari adab untuk dirinya sendiri itu selama bertahun-tahun. Mohon maaf, jadi kalau kita itu misalnya ya anak-anak itu, ya ini dulu pernah nggak tahu ada dialog antara guru Indonesia dan guru Australia itu. Nah, guru dari Indonesia itu mengeluh karena sulit sekali mengajar matematika kepada guru Australia. Nah, guru Australia heran, ya kok bisa sulit mengajarkan matematika? Karena kalau di kami ini kami nggak sedih kalau murid kami butuh waktu 6 bulan untuk mendidik anak didik kami supaya pandai matematika. Cuma waktu 6 bulan. Ya kan kalau kita ini ingin pinter bahasa Inggris misalnya kan kalau di sekolah kan bertahun-tahun. Tapi kirim saja ke kampung Inggris di Pare 6 bulan ngewes wes ya. Tapi kata guru Australia ini, kami ini sedih. Kalau anak-anak kami, anak didik kami ini enggak bisa ngantri. Jadi mendidik antri supaya mau antri kepada butuh waktu minimal 12 tahun. Jadi untuk mendidik adab itu enggak cukup. Setahun, 2 tahun enggak cukup. Diajari ngantri gitu saja, itu 12 tahun minimal kata itu. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang saling serobot dan sebagainya ya memang adab itu sulit. Makanya butuh waktu bertahun-tahun. Wa an Sufyan bin Uyainah lang saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa utawi ya Rasul iku al-mizanu timbangan al-akbaru kang agung. Jadi Rasulullah itu menjadi timbangan. Timbangan itu apa? Timbangan itu kan ukuran untuk mengukur. Jadi yang kita jadikan ukuran manusia itu adalah Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau ingin apa-apa itu ukurannya Kanjeng Nabi. Walaupun mungkin kita ini tidak bisa 100% persis seperti Kanjeng Nabi. Ya paling tidak ditawar lah kalau nggak bisa 100% turun. Yang penting jangan sampai tidak mencontoh sama sekali itu maksudnya.